Di suatu pagi yang cerah, ketika Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana sambil menikmati angin sepal-sepal, tiba-tiba saja ia teringat pada Abu Nawas. Sudah lama ia tidak mendengar kelicikan dan kecerdikan dari penasehat yang terkenal kocak dan penuh akal itu. Tiba-tiba terbesit di benak Raja untuk menguji Abu Nawas dengan tantangan yang aneh dan di luar nalar, hanya untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan menghadapinya. Tanpa menunggu waktu lama, Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti, senyum yang biasanya menunjukkan bahwa akan ada tantangan besar menunggu. Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rashid dengan suara serius namun terdengar seperti sedang menahan tawa, aku memiliki tantangan untukmu. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah besar. Tapi jika gagal, kau akan menerima hukuman. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan akal-akal Raja, tetap tenang dan hanya tersenyum. Apakah tugas yang mulia kali ini? Tanyanya dengan sopan. Raja pun berkata, begini, Abu Nawas, aku ingin kau menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol. Dalam 3 hari, kau harus datang kepadaku dengan botol yang penuh berisi angin. Jika kau gagal, kau tahu sendiri konsekuensinya. Abu Nawas terkejut mendengar tantangan itu, namun wajahnya tetap tenang. Dia tahu Raja suka memberikan tantangan yang aneh dan di luar logika, namun selalu ada cara bagi Abu Nawas untuk memutar akal dan menyelesaikannya. Dia pun membungkuk hormat dan berkata, baik, tuanku, tugas ini akan saya laksanakan, tetapi saya membutuhkan waktu untuk berpikir. Raja tersenyum puas, merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas takkan bisa lolos dari tantangan tersebut. Hari pertama, memutar otak. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras. Bagaimana mungkin menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol? Setiap kali ia mencoba menutup botol saat terasa ada angin, udara itu hanya hilang begitu saja. Ia pun terus memikirkan cara yang mungkin bisa meyakinkan Raja bahwa ia benar-benar menangkap angin. Sepanjang malam, ia berpikir keras. Akhirnya, sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Mungkin ini bisa berhasil, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Hari kedua, menyiapkan botol dan rencana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sebotol madu terbaik. Dia tahu bahwa madu ini akan menjadi kunci untuk menyelesaikan tantangan dari Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menuangkan madu itu ke dalam mangkuk, lalu membiarkan botolnya kosong. Ia berencana membuat sebuah siasat yang pintar untuk membuktikan kepada Raja bahwa ia memang telah berhasil menangkap angin. Abu Nawas kemudian menyisihkan botol itu dan menunggu hingga hari ketiga, saat ia akan menghadap Raja. Hari ketiga, menghadapi Raja dengan trik pintar. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa botol kosong itu ke istana. Saat ia tiba di hadapan Raja Harun al-Rashid, Raja tampak tersenyum senang, seolah-olah yakin bahwa Abu Nawas akan gagal kali ini. Bagaimana, Abu Nawas? Sudahkah kau berhasil menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol itu? Tanya Raja sambil memandang botol kosong di tangan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri dan berkata, ya, tuanku, angin telah saya tangkap dan masukkan ke dalam botol ini. Tapi sayangnya, saat memasukkannya, angin ini menjadi tak terlihat. Namun, jika Baginda mau, ada satu cara untuk membuktikan bahwa saya benar-benar menangkap angin itu. Raja terkejut dan penasaran. Bagaimana caranya, Abu Nawas? Abu Nawas kemudian menyerahkan botol itu kepada Raja dan berkata, tuanku, jika Baginda benar-benar ingin mengetahui bahwa ada angin di dalam botol ini, maka saya sarankan Baginda untuk membuka botol ini di tempat tertinggi di istana,
di mana angin akan membuktikan keberadaannya. Raja, yang semakin tertarik dengan trik Abu Nawas, langsung bergegas ke atap istana bersama Abu Nawas. Di puncak istana, di mana angin bertiup kencang, Abu Nawas dengan tenang meminta raja untuk membuka tutup botol. Begitu tutup botol itu terbuka, tentu saja tak ada yang terlihat. Namun pada saat yang sama, hembusan angin bertiup kencang di sekitar raja. Abu Nawas langsung berkata, "Lihat, tuanku, inilah angin yang saya tangkap." Ia berhembus keluar dari botol, melanjutkan perjalanannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar kagum dengan kepintaran dan kepiawaian Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang hampir mustahil. Meski sebenarnya tidak ada angin di dalam botol itu, Abu Nawas berhasil meyakinkan raja bahwa ia telah menangkap angin sesuai perintah. "Abu Nawas, engkau memang penasehat yang paling cerdik. Aku senang sekali dan terhibur dengan kecerdikanmu. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan hadiah besar untukmu, sesuai janjiku." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. "Terima kasih, tuanku. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan kecerdikan dan akal yang sehat." Akhirnya, raja pun belajar bahwa meskipun tantangan yang diberikannya seringkali aneh dan hampir mustahil, Abu Nawas selalu memiliki cara yang pintar dan jenaka untuk menghadapinya. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang bukan hanya kocak, tetapi juga penuh kebijaksanaan dan akal yang luar biasa. Pada suatu hari, di kerajaan Baghdad, muncul berita bahwa tetangga kerajaan Samarkand, berencana menyerang Baghdad. Sang Raja Baghdad, Harun al-Rashid, cemas karena para mata-mata melaporkan bahwa pasukan musuh sangat kuat dan berjumlah besar. Raja pun memanggil semua menteri dan penasehatnya untuk merencanakan strategi. Setelah mendengarkan berbagai pendapat, raja menjadi semakin bingung. Setiap saran yang dia terima tak ada yang mampu meyakinkannya, dan dia tahu bahwa berperang bukanlah solusi yang mudah. Saat itulah dia teringat pada seorang tokoh terkenal di Baghdad yang memiliki kecerdikan yang luar biasa, yaitu Abu Nawas. Raja pun memerintahkan para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, dia melihat bahwa raja sangat cemas. Raja pun menceritakan ancaman yang diterima dari kerajaan Samarkand dan meminta Abu Nawas untuk mencari solusi. Dengan santai, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, tidak ada masalah tanpa solusi. Jangan khawatir. Saya akan mencari cara untuk menghindari perang ini." Raja pun mulai merasa lega, namun masih penasaran. "Bagaimana caramu melakukannya, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Beri saya waktu 3 hari, dan saya akan mengurus segalanya. Tapi dengan satu syarat, tuanku, biarkan saya yang mengatur semuanya sendiri dan jangan ikut campur." Sang raja mengangguk setuju, dan Abu Nawas pun pamit. Abu Nawas menghabiskan hari pertama dengan berpikir keras. Dia harus menemukan cara yang tidak hanya menghindari perang, tetapi juga bisa membuat musuh berpikir ulang sebelum menyerang Baghdad. Dia berpikir tentang kelemahan musuh dan bagaimana cara mempermainkan ego para petinggi di kerajaan tetangga itu. Lalu Abu Nawas mendapat ide brilian. Dia segera memanggil para pedagang dan orang-orang yang dikenal sering bepergian ke Samarkand. Kepada mereka, Abu Nawas berpesan, "Kalian harus menyebarkan berita yang akan aku beritahukan ini dengan sedikit tambahan bumbu cerita. Katakan bahwa Baghdad memiliki senjata rahasia yang sangat hebat. Senjata ini bahkan dapat melumatkan seluruh pasukan yang datang menyerang dalam sekejap mata." Para pedagang itu mendengarkan dengan takjub dan setuju untuk menyebarkan desas-desus ini di Samarkand. Mereka pun langsung berangkat menuju Samarkand dengan penuh semangat.
Sesampainya di Samarkand, para pedagang menyebarkan berita itu. Di setiap pasar dan tempat ramai, mereka mulai berbicara tentang betapa hebatnya senjata rahasia Baghdad. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika seluruh pasukan Samarkand bersatu, mereka tetap akan dihancurkan dengan mudah oleh senjata tersebut. Desas-desus ini cepat menyebar, hingga sampai di telinga para petinggi kerajaan Samarkand, termasuk Raja Samarkand sendiri. Sang raja mulai merasa khawatir mendengar hal ini. Dia mengumpulkan para penasihatnya dan menanyakan tentang kebenaran berita ini. Namun para penasihatnya pun hanya bisa mengangkat bahu. Kami belum bisa memastikan, tuanku. Tetapi desas-desus ini tersebar di kalangan para pedagang dari Baghdad, ujar salah satu penasihat. Hari ketiga, surat yang mengejutkan. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan tindakan terakhirnya. Dia menulis surat kepada Raja Samarkand yang isinya sederhana namun penuh makna. Kepada Yang Mulia Raja Samarkand, saya, Abu Nawas, penasihat kerajaan Baghdad, mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Baghdad. Kami ingin menunjukkan kepada Yang Mulia senjata rahasia kami yang konon sangat ditakuti oleh semua kerajaan. Kami percaya dengan datangnya Yang Mulia, perdamaian di antara kedua kerajaan kita akan semakin kuat. Raja Samarkand terkejut menerima surat itu. Dengan kata-kata Abu Nawas yang terdengar berani dan penuh kepercayaan diri, sang raja menjadi ragu untuk berperang. Dia berpikir, jika Baghdad benar-benar memiliki senjata sehebat itu, bagaimana jika aku memaksa untuk berperang? Tentu seluruh pasukanku akan habis, dan aku akan menanggung kekalahan yang memalukan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan masak-masak, Raja Samarkand memutuskan untuk menerima undangan Abu Nawas dan membatalkan rencananya untuk menyerang Baghdad. Sang raja berpikir akan lebih baik berteman dengan kerajaan yang memiliki senjata rahasia daripada menanggung risiko kalah dalam peperangan. Raja Samarkand tiba di Baghdad dengan penuh hormat, dan Abu Nawas serta Raja Harun al-Rashid menyambutnya dengan meriah. Abu Nawas dengan cerdik menjelaskan bahwa senjata rahasia Baghdad adalah persatuan dan semangat rakyatnya. Jika ada yang mencoba menyerang Baghdad, seluruh rakyat akan bersatu mempertahankannya, dan kekuatan itulah senjata terhebat kami, kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti. Raja Samarkand pun akhirnya mengerti dan terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia memilih untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Baghdad daripada mengobarkan perang. Sejak saat itu, hubungan kedua kerajaan menjadi sangat erat, dan ancaman peperangan pun hilang seketika. Akhirnya, melalui kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menggagalkan rencana perang dan membawa perdamaian bagi kedua kerajaan. Kisah ini terus tersebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang tidak hanya mengguncang kerajaan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa perang bisa dihindari dengan kecerdikan dan diplomasi yang baik.